Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Kamis 27 Maret 2025. Kali ini bersama saya Keriawan Sembiring. Sejumlah informasi aktual dihimpun tim redaksi kami dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Kami awali dari berita yang pertama, pemirsa. Kejaksaan Negeri Kejari Deli Serdang melalui Jaksa Pengacara Negara JPN berhasil memulihkan keuangan negara untuk pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Deli Serdang sebesar 414 juta rupiah lebih dari pajak hotel dan restoran yang belum dibayarkan untuk tahun 2024. Kepala Seksi Intelijen Boy Amali mengatakan, hasil pajak terhutang itu selanjutnya dibayarkan ke kas daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Bapenda. Dijelaskan, pihak manajemen Hotel Miana membayarkan kewajibannya pada proses bantuan hukum non-litigasi yang dilakukan JPN pada 26 Maret 2025 yang disaksikan Kajari Deli Serdang, Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara, Datun, Astri Heza Melisa Nasution, Kasih Intelijen Boy Amali, dan Kepala Bapenda Deli Serdang Muhammad Salim, di kantor Kejari Deli Serdang. Kajari Deli Serdang Muhammad Jeffrey menyebutkan, pembayaran pajak daerah itu disetor setelah wajib pajak mendapat proses bantuan hukum non-litigasi yang dilakukan JPN pada bidang perdata dan tata usaha negara, Datun. Kejari Deli Serdang dalam rangka penyelamatan pemilihan dan perlindungan keuangan atau kekayaan negara berdasarkan surat kuasa khusus, SKK, tertanggal 21 Februari 2025. Pada kesempatan ini, Kajari mengingatkan kepada wajib pajak untuk tidak melayani oknum-oknum yang mencoba bernegosiasi dengan tujuan untuk melakukan penghapusan atau pengurangan pajak dengan meminta sejumlah uang. Jika ada oknum yang seperti ini, disarankan untuk melapor kepada kejaksaan untuk segera dilakukan penindakan. Pihak Kejari Deli Serdang bersama pemerintah daerah terus berupaya memperbaiki sistem atau tata kelola pendapatan asli daerah untuk mencegah kebocoran penerimaan pajak dan pendapatan lainnya. Peningkatan PAD ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan daerah maupun masyarakat. Bayaran pajak daerah ini disetorkan oleh wajib pajak dalam proses bantuan hukum non-litigasi yang dilakukan JPN pada bidang perdata dan tata usaha negara atau Datun, Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam rangka penyelamatan pemulihan dan perlindungan keuangan kekayaan negara. Kajari Deli Serdang juga mengingatkan untuk tidak melayani oknum-oknum yang bernegosiasi untuk penghapusan dan melakukan pengurangan pajak dengan pemberian sejumlah uang. Silakan laporkan kepada kejaksaan. JPN Kejari Deli Serdang akan terus meningkatkan pendapatan asli daerah dan juga penyelamatan aset daerah serta penertiban perizinan dan pengembalian pajak. Pemirsa, sebanyak 27 unit rumah di Jalan Mangga, Desa Hutanagodang, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara kemarin hangus terbakar. Selain menghanguskan rumah, warga juga menghanguskan 1 unit mobil dan 1 unit sepeda motor milik warga. Sebanyak 27 unit rumah hangus terbakar di Jalan Mangga, Desa Hutanagodang, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara kemarin siang. Peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 13 WIB. Api terlihat cepat menjalar, seketika menimbulkan akibat terpaan angin kencang dari permukaan Danau Toba, sehingga api hingga dengan cepat melalap rumah-rumah warga sekitar, sehingga warga sekitar lokasi tidak sanggup untuk memadamkan api, dan tidak sempat juga untuk menyelamatkan barang-barang dari dalam rumah. Api membakar sejumlah barang milik warga. Terdengar dentuman keras yang diduga dari ledakan gas tabung LPG yang ikut terbakar saat peristiwa kebakaran terjadi. Saat kejadian, kondisi rumah yang rapat, berbentuk ruko permanen dan semi permanen, sehingga mempersulit upaya pemadaman api. Api baru bisa dipadamkan sekitar 1,5 jam kemudian, setelah bantuan datang mobil damkar milik Angkasa Pura Silangit, Pemkab Taput, dan Pemkab Kumbang. Menurut Camat Muara, Mutiha Simaremare mengatakan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut,
Selain menghanguskan 10 unit rumah dan merusak 17 unit rumah dan 1 unit mobil, serta 1 unit sepeda motor. Kerugian material diperkirakan mencapai 10 miliar. Sementara itu dari keterangan sejumlah warga asal api diduga dari salah satu rumah bertingkat 2 yang terbuat dari kayu. Pemirsa, Wakil Wali Kota Medan melakukan tindakan tegas terhadap para juru parkir karena menimbulkan parkir berlapis di salah satu ruas jalan di Kota Medan. Wakil Wali Kota Medan Zakiuddin Harahap secara spontan mendapati parkir berlapis roda 4 yang terdapat di bahu jalan kawasan Jalan HM Yamin Kota Medan. Ia menyusuri ruas jalan yang sempat mengalami kemacetan akibat parkir berlapis tersebut, sembari melakukan tindakan terhadap juru parkir yang mengelola kawasan tersebut. Zaki menegaskan bahwa parkir berlapis seperti ini menjadi salah satu alasan macetnya beberapa ruas jalan di Kota Medan, terutama di jam-jam tertentu. Ancaman tindakan tegas terhadap para juru parkir sempat dilontarkan oleh Wakil Wali Kota Medan ini sebab parkir berlapis yang didapatinya kali ini berada tidak jauh dari kawasan Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan. Parkir berlapis yang menimbulkan kemacetan ini dikhawatirkan akan mengganggu mobilitas ambulans yang keluar masuk rumah sakit. Oleh karenanya, Zaki mengultimatum para juru parkir agar tak melakukan hal serupa ke depannya jika tak ingin menerima tindakan tegas Pemko Medan. Pemirsa, informasi seputar serba-serbi Ramadan akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Jumat 28 Maret 2025 berikut ini. Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Marta Manurung, perakirawan cuaca Balai Besar MKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Jumat 28 Maret 2025. Pada pagi hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di Gunung Sitoli, Madinah, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, dan Nias Utara. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang terjadi di Deli Serdang, Karo, Langkat, Simalungun, dan Toba. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Padang Lawas Utara dan Labuhan Batu Selatan. Untuk dini hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, dengan suhu udara 14 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 78 hingga 100%. Arah angin bertiup dari timur hingga barat daya dengan kecepatan angin 4 hingga 10 km per jam. Pada tanggal 27 Maret 2025 terpantau terdapat 5 titik panas di wilayah Sumatera Utara, yaitu di Pakpak Barat dan Humbahas. Kami tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada akan potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat sertai petir yang kencang di wilayah Pantai Barat, Lereng Barat, Pantai Timur, Lereng Timur, dan Pegunungan Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan bencana banjir ataupun longsor. Demikianlah informasi perakiraan cuaca dan hotspot yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sembiring mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda bersama kami. Selamat sore dan sampai jumpa.